2019 10401 Prodi D3 Komputerisasi Akuntansi dari kampus Teknik Metodis Binjai. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS untuk memenuhi mata kuliah audit dasar atau praktek dengan dosen pengampu Bapak Ronga. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian dan lingkup audit sistem informasi. Apa yang membedakan audit sistem informasi dengan audit-audit yang lain? Pengertian audit sistem informasi ialah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Lingkup audit sistem informasi pada umumnya difokuskan pada seluruh sumber daya sistem informasi yang ada, yaitu aplikasi, informasi, infrastruktur, dan personil. Yang membedakan audit sistem informasi dengan audit-audit lain yaitu bahwa lingkup audit sistem informasi dibatasi pada pengendalian internal, sementara lingkup audit lain dibatasi pada output sistem. Sebaliknya, lingkup audit operasional lebih luas, melintasi seluruh aspek manajemen sistem informasi. Yang kedua yaitu apa tujuan dari audit sistem informasi? Jelaskan. Pertama yaitu mengamankan aset. Aset yang berhubungan dengan instalasi sistem informasi mencakup perangkat keras, perangkat lunak, manusia, file data, dokumentasi sistem, dan peralatan pendukung lainnya. Kedua yaitu menjaga integritas data. Integritas data berarti data memiliki atribut kelengkapan, baik dan dipercaya, kemurnian, dan ketelitian. Tanpa menjaga integritas data, organisasi tidak dapat memperlihatkan potret dirinya dengan benar atau kejadian yang ada tiap terungkap seperti apa adanya. Tiga yaitu menjaga efektivitas sistem. Sistem informasi dikatakan efektif hanya jika sistem tersebut dapat mencapai tujuannya. Biasanya audit ini dilakukan setelah suatu sistem berjalan beberapa waktu. Yang keempat yaitu efisiensi. Dikatakan efisiensi jika ia menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Pada kenyataannya, sistem informasi menggunakan berbagai sumber daya seperti mesin dan segala perlengkapannya, perangkat lunak, sarana komunikasi, dan tenaga kerja yang mengoperasikan sistem tersebut. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan secara rinci tahapan-tahapan audit sistem informasi. Pertama yaitu tahap pemeriksaan pendahuluan. Sebelum auditor menentukan sifat dan luas pengujian yang harus dilakukan, auditor harus memahami bisnis auditi atau kebijakan struktur organisasi dan praktik yang dilakukan. Yang kedua yaitu tahap pemeriksaan rinci. Pada tahap ini, auditnya berupaya mendapatkan informasi lebih mendalam untuk memahami pengendalian yang diterapkan dalam sistem komputer klien. Auditor harus dapat memperkirakan bahwa hasil audit pada akhirnya harus dapat dijadikan sebagai dasar untuk menilai apakah struktur pengendalian intern yang diterapkan dapat dipercaya atau tidak. Yang ketiga yaitu tahap pengujian kesesuaian. Dilakukan pemeriksaan secara rinci, saldo akun dan transaksi. Informasi yang digunakan berada dalam file data yang biasanya harus diambil menggunakan software X. Yang keempat yaitu tahap pengujian kebenaran bukti. Untuk mendapatkan bukti yang cukup kompeten, pada tahap ini dilakukan yang pertama yaitu mengidentifikasi kesalahan dalam pemrosesan data, yang kedua menilai kualitas data, yang ketiga mengidentifikasi ketidakkonsistenan data, yang keempat membandingkan data dengan perhitungan fisik, yang kelima konfirmasi data dengan sumber-sumber dari luar perusahaan. Kelima yaitu tahap penilaian secara umum atas hasil pengujian. Pada tahap ini auditor diharapkan telah dapat memberikan penilaian apakah bukti yang diperoleh dapat atau tidak mendukung informasi yang diaudit. Pertanyaan yang keempat yaitu berikan contoh self assessment minimal 4 aspek sebuah sistem informasi. Tiap 4 aspek paling tidak terdiri dari 4 pertanyaan atau kegiatan. Aspek yang pertama yaitu conformance atau kesesuaian. Audit sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kesesuaian yaitu kerahasiaan, integritas, ketersediaan, kepatuhan. Aspek yang kedua yaitu performance atau kinerja.
Audit sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kinerja yaitu efektivitas, efisiensi, dan kehandalan. Audit sistem informasi dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen puncak agar manajemen mempunyai clear assessment terhadap sistem informasi yang diimplementasikan pada organisasi tersebut. Misalnya, bahwa aplikasi yang ada telah dianalisis dan didesain dengan baik dan diimplementasikan. Sekian jawaban dari saya untuk memenuhi tugas